Pernahkah kamu berhenti sejenak di tengah kepenatan harimu, lalu mulai mengamati dunia di sekitarmu dengan rasa ingin tahu yang mendalam? Ada sebuah fenomena yang tampak sangat kontras di depan mata kita. Di satu sisi, kita melihat seseorang yang lahir ke dalam lingkaran kemiskinan total, memulai segalanya benar-benar dari titik nol, tanpa hak istimewa, bahkan dengan latar belakang pendidikan yang sangat minim. Namun, entah bagaimana, mereka mampu mendobrak dinding kemustahilan itu hingga akhirnya menjadi seorang pemimpin negara, selebriti dunia, atau membangun imperium bisnis raksasa yang menjadikan mereka orang terkaya di planet ini. Lalu di sisi lain, coba perhatikan dua orang yang memulai karir di garis start yang sama. Mereka memiliki latar belakang yang serupa, bekerja di bidang yang sama, dan menghadapi tantangan yang identik. Namun, seiring berjalannya waktu, satu orang melesat melampaui batas-batas biasa menjadi sukses luar biasa, sementara yang lainnya terus terjebak dalam siklus kerja keras yang melelahkan, namun dengan hasil yang selalu pas-pasan, terlepas dari seberapa besar keringat dan air mata yang telah ia kerahkan. Pertanyaannya, apakah ini hanya soal keberuntungan yang acak? Ataukah ada sebuah potongan puzzle besar yang tersembunyi, sebuah mata rantai yang hilang dari rumus kesuksesan? Hari ini, kita akan mengungkap rahasia itu. Mata rantai tersebut bukanlah sesuatu yang bersifat teknis, melainkan sesuatu yang bersifat spiritual dan mental. Mata rantai itu adalah syukur. Berdasarkan hukum tarik-menarik, untuk menarik kesuksesan yang melimpah kepadamu, kamu harus memiliki rasa syukur yang dalam atas apa yang kamu miliki saat ini. Tanpa itu, mustahil bagi siapapun untuk menggenggam kesuksesan yang bersifat permanen. Dalam setiap gerak langkahmu menuju tangga kesuksesan, syukur bertindak sebagai bahan bakar utama. Mungkin saat ini kamu sedang mendambakan kesempatan baru terbuka lebar, seperti kenaikan jabatan yang sudah lama dinanti, aliran pendapatan yang lebih lancar, gagasan-gagasan yang cemerlang, atau sekadar pengakuan atas dedikasimu. Namun, pahamilah sebuah kebenaran fundamental ini. Pintu-pintu masa depan itu hanya bisa terbuka jika kamu sudah memegang kunci syukur untuk apa yang kamu jalani sekarang. Semakin banyak rasa syukur yang kamu pancarkan, semakin banyak alasan yang akan diberikan oleh semesta kepadamu untuk terus bersyukur. Ini bukan sekadar kata-kata motivasi, melainkan sebuah mekanisme energi. Jika kamu ingin meningkatkan apapun dalam hidupmu, langkah pertamanya bukanlah dengan mengeluh tentang kekurangan, melainkan dengan merayakan apa yang sudah ada. Mari kita renungkan sebuah prinsip abadi yang sangat sakral. Siapa yang memiliki syukur atas pekerjaannya akan diberi lebih banyak, dan ia akan memiliki kelimpahan. Namun, siapa yang tidak memiliki syukur atas pekerjaannya, bahkan apa yang ia miliki saat ini pun akan diambil darinya. Kalimat ini mengandung hukum sebab akibat yang sangat presisi. Saat kamu bersyukur, frekuensi energimu selaras dengan kelimpahan. Namun saat kamu mengeluh, frekuensimu selaras dengan kekurangan. Coba perhatikan apa yang terjadi saat rasa syukur itu absen dari hatimu. Secara otomatis, kamu akan memberikan energi yang jauh lebih sedikit kepada pekerjaanmu. Kamu mungkin masih hadir secara fisik di kantor atau di tempat usaha, namun jiwamu tidak benar-benar ada di sana. Pekerjaanmu menjadi sekadar rutinitas yang membosankan dan berat. Kamu mulai bekerja hanya untuk sekedar melaksanakan kewajiban, tanpa gairah, dan seringkali dengan rasa dongkol yang tersimpan. Ketika kamu memberi lebih sedikit energi, kualitas hasil karyamu pun menurun. Dan sesuai hukum tabur tuai, ketika kontribusimu menurun, maka apa yang kembali kepadamu, baik itu gaji, peluang, maupun kebahagiaan, juga akan berkurang. Inilah awal mula dari pekerjaan yang mandek dan akhirnya memudar. Tanpa kamu sadari, sikap tidak bersyukur ini perlahan-lahan menjauhkanmu dari posisi yang kamu miliki sekarang. Ingatlah, bagi mereka yang memelihara rasa tidak puas, bahkan zona nyaman yang mereka duduki saat ini bisa hilang sewaktu-waktu. Jumlah yang kamu berikan dalam bentuk rasa syukur adalah takaran pasti dari jumlah yang akan kamu terima kembali. Kamulah yang memegang kendali atas volume kesuksesanmu sendiri. Semesta hanya merespons kualitas energi yang kamu kirimkan melalui setiap helai napasmu saat bekerja.
Prinsip ini berlaku bagi siapa saja, tanpa terkecuali. Jika saat ini kamu adalah seorang pemilik bisnis, pahamilah bahwa nilai dan pertumbuhan bisnismu adalah cerminan langsung dari tingkat syukurmu. Bisnis yang dikelola dengan rasa cemas terhadap persaingan atau keluhan terhadap karyawan hanya akan membawa penurunan. Namun, ketika kamu mulai benar-benar bersyukur atas setiap pelanggan yang datang, sekecil apapun transaksi mereka, dan bersyukur atas setiap orang yang membantumu menjalankan roda usahamu, bisnismu akan mulai bernapas dengan energi yang baru. Pelanggan akan merasa tertarik secara magnetis pada bisnis yang memancarkan aura apresiasi. Begitu pula jika peranmu saat ini adalah seorang ibu rumah tangga yang mengabdikan waktu untuk menjaga rumah dan mengasuh anak-anak. Jangan pernah menganggap ini sebagai tugas yang remeh atau membosankan. Ini adalah peran mulia yang membentuk fondasi kehidupan. Saat kamu mampu bersyukur atas setiap sudut rumahmu dan setiap perkembangan kecil buah hatimu, kamu sebenarnya sedang mengaktifkan daya tarik ajaib. Kamu akan mulai menarik dukungan yang lebih besar, bantuan yang tak terduga, dan momen-momen indah yang membuat hatimu penuh dengan sukacita. Ada satu kesalahan umum yang sering dilakukan banyak orang, mereka menunda syukur sampai mereka mendapatkan pekerjaan impian. Padahal, jalannya justru terbalik. Kamu harus mencintai pekerjaanmu saat ini, apapun itu, untuk bisa sampai ke pekerjaan impianmu. Kamu harus memiliki semangat yang menyala saat melangkah pergi bekerja. Jika saat ini kamu merasa berada di tempat yang salah atau pekerjaanmu terasa jauh dari kata ideal, ketahuilah bahwa cara tercepat untuk pindah ke posisi yang lebih baik adalah dengan menjadi orang yang paling bersyukur di posisimu saat ini. Syukur adalah jembatan frekuensi yang akan membawamu menyeberang dari realitas sekarang menuju realitas impianmu. Tanpa rasa syukur di sini dan saat ini, kamu tidak akan pernah memiliki resonansi yang cukup kuat untuk menarik pekerjaan yang lebih baik. Hari ini, saya ingin menantangmu untuk melakukan sebuah eksperimen mental yang sangat kuat dan praktis. Bayangkan mulai pagi ini, kamu didampingi oleh seorang manajer tak kasat mata. Manajer ini sangat profesional, disiplin, dan teliti. Tugas utamanya hanyalah satu, mencatat setiap pikiran, kata-kata, dan perasaan syukur yang kamu miliki tentang pekerjaanmu. Bayangkan manajer ini mengikutimu kemanapun kamu pergi hari ini, berdiri di sampingmu dengan buku catatan dan pena yang siap menulis. Setiap kali kamu menemukan sesuatu yang bisa disyukuri, sekecil apapun itu, manajer ini akan segera mencatatnya dalam daftar kelimpahanmu. Tujuanmu hari ini adalah membuat daftar itu sepanjang mungkin. Sebab, semakin tebal daftar syukur yang berhasil dikumpulkan di akhir hari, semakin besar daya keajaiban yang bisa diaktifkan oleh manajer ini untuk meningkatkan gaji, peluang, dan kepuasanmu di hari-hari mendatang. Mulailah dengan hal-hal yang mungkin selama ini luput dari perhatianmu. Pikirkan tentang fakta bahwa kamu memiliki pekerjaan. Ingatlah jutaan orang di luar sana yang sedang berjuang keras hanya untuk mendapatkan satu panggilan wawancara kerja. Pikirkan tentang peralatan yang mendukungmu, mulai dari kursi yang nyaman, meja kerja, komputer yang canggih, koneksi internet, hingga telepon yang menghubungkanmu dengan dunia luar. Pikirkan tentang orang-orang di sekitarmu, rekan kerja yang bisa diajak berbagi beban, asisten yang sigap, atasan yang suportif, atau staf keamanan yang membuatmu merasa tenang. Pikirkan tentang kenyamanan fisik seperti AC yang membuatmu sejuk, air minum yang tersedia, atau bahkan pemandangan dari jendela kantormu. Pikirkan tentang gaji yang kamu terima. Bayangkan bagaimana uang tersebut membantumu membayar tagihan, membeli makanan, dan mendukung keluargamu. Setiap kali kamu menemukan satu alasan, katakanlah dengan mantap di dalam hati agar didengar oleh manajer tak kasat matamu. Aku sangat bersyukur atas, sebutkan halnya. Karena, sebutkan alasannya. Contohnya, aku bersyukur atas internet yang stabil ini, karena memudahkan aku menyelesaikan riset dengan sangat cepat. Aku bersyukur karena AC di kantor ini, karena aku bisa bekerja tanpa kepanasan. Semakin dalam dan tulus rasa syukur yang kamu rasakan, semakin cepat pula roda keajaiban itu berputar. Keberuntungan yang sering dibicarakan orang-orang sukses sebenarnya bukanlah sebuah kebetulan.
Keberuntungan adalah hasil dari daya ajaib syukur yang sedang bereaksi terhadap pancaran energimu. Ingatlah satu hal penting sebagai penutup renungan kita hari ini, keberuntungan tidak pernah terjadi secara kebetulan. Keberuntungan adalah hasil dari keselarasan antara persiapan diri dan pancaran energi yang positif. Dan alat paling kuat untuk menyelaraskan energi tersebut adalah dengan praktik syukur yang konsisten. Lakukan latihan ini setiap kali kamu akan memulai pekerjaanmu. Jadikan syukur sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas profesionalmu. Saat kamu mengubah cara pandangmu terhadap pekerjaan, kamu akan melihat bagaimana pekerjaanmu pun secara ajaib mulai berubah menyesuaikan diri denganmu. Pintu-pintu yang tadinya tertutup akan mulai terbuka satu demi satu. Terima kasih telah meluangkan waktu berhargamu untuk mendengarkan video ini hingga akhir. Saya sangat berharap materi ini bisa menjadi percikan awal bagi transformasi besar dalam karir dan hidupmu. Jika kamu merasakan manfaat dari pesan ini, jangan ragu untuk mendukung channel ini agar kita bisa terus tumbuh bersama dalam kesadaran dan kelimpahan. Sebelum kamu menutup video ini, mari kita mulai keajaiban pertamamu sekarang juga. Silakan tulis di kolom komentar, apa satu hal yang paling kamu syukuri dari pekerjaanmu hari ini? Menuliskannya bukan hanya sekadar aktivitas, tapi adalah bentuk proklamasi rasa syukurmu kepada semesta. Sampai bertemu di video berikutnya, di mana kita akan terus menggali rahasia-rahasia kehidupan lainnya untuk membantumu menciptakan hidup yang luar biasa. Teruslah bersyukur, dan biarkan keajaiban menjadi nyata dalam setiap langkahmu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.